Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi di video edukasi mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, bagaimana kabar dari anak-anak semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak, kita akan mempelajari mengenai materi yang ada di dalam pembelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu nggak kita akan mempelajari apa pada kesempatan kali ini? Nah, benar sekali, kita akan mempelajari tentang husnudzon, roja, dan juga taubat. Nah, dalam video edukasi ini Bapak sudah merangkum materi tentang husnudzon, roja, dan taubat secara ringkas. Jadi, anak-anak semuanya diharapkan untuk fokus menyimak materi dari awal sampai akhir dan dicatat ya yang penting supaya tetap diingat dalam pikiran anak-anak semuanya. Ya, baik. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, kita akan mempelajari tentang husnudzon, roja, dan juga taubat. Nah, sebelumnya pernahkah adik-adik semuanya mendengar kata tersebut? Kata husnudzon, roja maupun taubat? Ada yang tahu? Nah, ketiga hal tersebut merupakan beberapa bentuk dari akhlak terpuji yang diajarkan di dalam Islam. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hadis tersebut, maka sejatinya Rasulullah itu diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan akhlak kepada umat manusia. Yang mana diantara akhlak terpuji yang diajarkan Rasulullah adalah husnudzon, roja, dan juga taubat yang akan Bapak jelaskan di dalam video edukasi kali ini. Yang pertama yaitu husnudzon. Ada yang tahu husnudzon itu apa? Belum? Nah, simak ya. Husnudzon dari segi bahasa sejatinya terdiri atas dua kata, yaitu husnu dan juga dzon. Husnu artinya yaitu baik, sedangkan dzon berarti prasangka. Nah, berdasarkan hal tersebut berarti husnudzon artinya adalah berprasangka baik. Nah, sedangkan menurut istilah husnudzon artinya adalah mengambil suatu anggapan yang baik terhadap suatu hal. Dalam hal ini, maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki sifat husnudzon, yaitu berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Karena sejatinya setiap hal yang terjadi sudah merupakan ketentuan yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Siapa yang memberikan ketentuan tersebut? Nah, sudah pasti yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan terjadinya sesuatu, entah itu hal baik ataupun buruk, kita harus pandai menguraikan tiap hikmah yang ada di dalamnya. Nah, husnudzon ini memiliki beberapa bentuk, yaitu husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada manusia. Nah, seperti apa sih husnudzon kepada Allah dan juga husnudzon kepada manusia? Nah, yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah merupakan bentuk prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah memberikan kasih sayang, kesehatan, pengampunan, serta memiliki skenario kehidupan yang terbaik bagi kita, yaitu hambanya. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka, penting bagi seorang muslim untuk berprasangka baik kepada Allah, karena hal tersebut bisa mendatangkan ketenangan hati serta ketentraman hidup. Karena kita sudah meyakini bahwa Allah sudah mengatur segala hal dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu husnudzon kepada manusia. Nah, husnudzon kepada manusia ini merupakan bentuk penjauhan diri dari mencari-cari keburukan orang lain atau terlalu banyak kecurigaan kepada orang lain. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu roja. Nah, roja ini artinya yaitu berharap, yaitu kondisi di mana seorang hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Roja juga bisa dikaitkan dengan suatu sikap atau mental yang optimis akan harapan memperoleh karunia Allah yang diberikan bagi hamba-hambanya, baik berupa pengampunan, rahmat, maupun kasih sayang. Maka bagi seorang muslim yang taat dan selalu menjaga diri dari kemaksiatan, ia akan senantiasa bersemangat, optimis, serta yakin dalam menanti rahmat serta kasih sayang Allah. Nah, roja ini juga memiliki kaitan mengenai keterpautan hati terhadap suatu kebaikan yang mungkin saja bisa terjadi di masa yang akan datang. Hal ini merupakan bentuk sejati dari suatu harapan. Dengan adanya harapan ini tentunya akan menjadikan hidup seseorang lebih bersemangat, yakin dan juga optimis. Nah, hadirnya roja ini juga menjadikan orang lebih semangat dalam meminta ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun, karena dalam jiwanya tertanam bahwa Allah memiliki ampunan yang sangat luas bagi hamba-hambanya yang saleh. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, roja ini juga memiliki beberapa bentuk ya anak-anak. Bentuknya itu ada dua, yaitu roja yang terpuji dan juga roja yang tercela atau palsu. Nah, seperti apa tuh? Nah, roja yang terpuji ini yaitu sikap roja yang ada di dalam diri orang yang beriman, yang senantiasa taat dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bertaubat dari kemaksiatan yang pernah dilakukannya dan mengharapkan ampunan Allah. Nah, ini merupakan bentuk roja yang terpuji. Nah, lalu bagaimana dengan roja yang tercela? Nah, roja yang tercela atau roja yang palsu merupakan roja yang hanya berupa angan-angan belaka, namun tidak ada usaha dalam membenahi diri seperti menjaga diri dari perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk roja yang tercela. Yang selanjutnya yaitu taubat. Nah, kalau taubat ini insya Allah anak-anak semua udah sering dengar ya taubat. Nah, tapi di sini Bapak akan menjelaskan lebih dalam mengenai taubat. Nah, taubat ini identik dengan usaha bagi seorang hamba Allah untuk kembali mendekat kepadanya. Nah, sebagai manusia yang rentan akan berbuat kesalahan, kita tentunya memiliki rentetan perbuatan-perbuatan buruk ya, yang mungkin pernah kita lakukan baik disengaja maupun tidak. Namun hal ini tidak kemudian menjadikan kita larut dalam kesalahan, karena Allah selalu membuka pintu taubatnya untuk hambanya. Nah, di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Nah, taubat ini berdasarkan bahasa merupakan bentuk masdar dari taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali. Yang dimaksud kembali di sini yaitu kembalinya seseorang dari perbuatan buruk atau perbuatan dosa menuju kepada Allah. Sedangkan dari segi istilah memiliki arti kembalinya seseorang dari suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah kepada bentuk ketaatan kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sederhananya taubat ini juga bisa dikatakan sebagai kembalinya seorang kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang mana sebelumnya ia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, sama halnya seperti roja dan juga husnudzon. Taubat memiliki beberapa macam ya anak-anak, yaitu ada yang namanya taubat, inabah, dan juga aubah. Jadi ada 3 bentuknya. Nah, taubat ini memiliki makna kembali, merupakan bentuk taubat seseorang karena takut akan siksaan Allah terhadap perbuatan buruk yang dilakukannya. Sedangkan inabah yaitu maknanya adalah merupakan bentuk taubat yang dilakukan seseorang karena mengharapkan pahala dari Allah. Sedangkan yang ketiga yaitu aubah, merupakan bentuk taubat yang dilakukan seseorang berdasarkan kepada sikap kehati-hatian dan ketelitian dan bukan berdasarkan kepada pengharapan pahala atau karena takut akan siksaan Allah. Baik anak-anak, materi yang terakhir yaitu mengenai contoh perilaku husnudzon, roja, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu meyakini segala takdir yang dialami merupakan hal yang terbaik bagi kita. Nah, jadi di sini bentuk husnudzon kita yaitu salah satunya kita harus senantiasa yakin bahwasannya setiap takdir, maupun itu takdir baik maupun takdir buruk, itu merupakan hal terbaik yang Allah sudah tentukan kepada kita. Jadi kita harus selalu berhusnudzon terhadap setiap takdir yang Allah tentukan kepada kita. Nah, yang kedua yaitu senantiasa berpikir positif ketika mendapat cobaan serta ujian hidup. Nah, jadi ketika kita mengalami cobaan atau ujian hidup, kita jangan terus-terusan menyalahkan keadaan atau naudzubillah kita sampai bersuudzon kepada Allah, kita sampai menyalahkan Allah atas ujian atau cobaan yang kita hadapi. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus senantiasa berpikir positif. Yang selanjutnya yaitu senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah. Nah, jadi bersyukur di sini tidak hanya kepada hal-hal baik yang kemudian kita terima, tetapi juga setiap ujian, setiap cobaan, setiap musibah yang kita terima yang mungkin di pandangan kita itu merupakan hal yang buruk, namun kita harus senantiasa bersyukur juga terhadap pemberian tersebut, karena setiap pemberian itu merupakan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan rasa percaya terhadap sesama manusia. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk berlebihan terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu tidak mencari-cari kesalahan orang lain, karena hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan yang buruk ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya kita harus senantiasa bermuhasabah diri pada diri kita sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang senantiasa kita perbuat, bukannya kita mencari-cari kesalahan orang lain seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu selalu berprasangka baik kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu contoh sikap roja atau perilaku roja dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu senantiasa memperhatikan karunia Allah, kenikmatan-kenikmatan serta kebaikannya kepada hambanya yang senantiasa taat. Nah, di sini tujuannya yaitu agar kita senantiasa menumbuhkan harapan, menumbuhkan rasa berharap yang tinggi kepada Allah. Nah,
Yang kedua yaitu selalu berharap akan apa yang ada di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena apapun yang ada di sisi Allah itu merupakan hal yang terbaik ya. Jadi kita tidak boleh berharap kepada selain Allah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu selalu bermuhasabah diri. Nah, jadi kita tidak hanya berharap saja kepada Allah, tapi kita juga harus senantiasa bermuhasabah diri agar kemudian kita menyadari kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat dan senantiasa juga memohon ampun kepada Allah. Jadi seimbang antara berharap kepada Allah dan juga menyadari akan kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia. Jadi itu akan mendorong harapan kita akan ampunan-ampunan Allah. Nah, yang terakhir yaitu senantiasa memohon ampunan dan ridho Allah. Contoh perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama yaitu selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasannya kita sebagai manusia pasti memiliki banyak dosa, terutama dosa-dosa di masa lalu ya. Nah, itu kita harus senantiasa sadar bahwasannya dosa-dosa tersebut hanya bisa diampuni ketika kita memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga lisan kita agar selalu beristighfar kepada Allah atau memohon ampun kepada Allah setiap harinya atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu segera bertaubat dan memohon ampunan sehabis melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, jadi kita ketika hilaf, misal lalu kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang kemudian tidak disukai oleh Allah, kita harus cepat-cepat sadar dan cepat-cepat melakukan taubat kepada Allah dan juga memohon ampunan. Nah, yang ketiga yaitu merasa sedih dan juga merasa menyesal ketika melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi seminimal mungkin ketika kita melakukan perbuatan maksiat tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, kita harus ada rasa penyesalan dalam hati kita atau rasa sedih mengapa kita melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, jadi seminimal mungkin kita harus ada rasa sedih atau rasa penyesalan ketika kita habis melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, yang terakhir yaitu menanamkan tekad yang kuat untuk kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai husnudzon, roja, dan juga taubat. Nah, jadi buat anak-anak semua yang masih belum paham bisa diulangi ya videonya dari awal untuk bisa lebih memahami materi tadi. Nah, mungkin untuk video kali ini itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.